Disiarkan langsung dari Ballroom Atria Kota Magelang, Jawa Tengah. Inilah debat publik calon wali kota dan calon wakil wali kota Magelang tahun 2020. Sambutan Ketua KPU Kota Magelang. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Bapak Dr. Andes Basmar Priyanto Amron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang, pasangan calon nomor urut 1, Bapak Dr. Haji Muhammad Nur Aziz, SPPD, Bapak Dr. Andes M. Mansur, MAG, pasangan calon nomor urut 2, Bapak Aji Setiawan, SIKOM, MM, Dr. Anda Windarti Agustina. Yang saya hormati dan yang terpelajar tim penyusun materi yang hari ini juga tidak hadir di sini, walaupun hari ini tidak hadir. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kota Magelang, yang saya hormati tim kampanye pasangan calon nomor urut 1, yang saya hormati tim kampanye pasangan nomor urut 2, teman-teman KPU Kota Magelang, dan juga masyarakat Kota Magelang yang menyaksikan debat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2020 ini dari rumah. Alhamdulillah, forum silaturahmi debat pasangan calon dan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2020 ini bisa terselenggara untuk putaran yang pertama. Dan saya sampaikan forum silaturahmi karena debat ini sebenarnya akan membawa manfaat untuk kita semua, untuk masyarakat Kota Magelang. Debat pasangan calon bukan adu pintar, bukan adu argumen, tetapi adalah menyampaikan, menjelaskan visi, misi, dan program dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang 5 tahun ke depan, yang akan membawa kemakmuran untuk masyarakat Kota Magelang semuanya. Dan tentunya kita berharap untuk semua masyarakat Kota Magelang benar-benar kita memperhatikan, kita mendengarkan, dan kita mencermati benar-benar program-program, kebijakan-kebijakan, dan strategi dari masing-masing pasangan calon untuk kemakmuran kita 5 tahun ke depan. Dan tentunya kami dari KPU Kota Magelang sebagai penyelenggara ingin sebaik-baiknya, ingin seoptimal mungkin menyampaikan informasi tentang rangkaian pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang ini kepada masyarakat Kota Magelang semuanya. Dan tentunya harapan kami bahwa di forum silaturahmi debat pasangan calon yang pertama ini kita mendapatkan manfaat sebaik-baiknya dan nanti bisa kita lanjutkan ke dalam debat yang kedua dan ketiga. Dan akhirnya dari kami KPU Kota Magelang menyampaikan, kami menyajikan dan masyarakat Kota Magelang yang akan menentukan wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa, debat malam hari ini dipandu oleh Andromeda Mercury. News anchor televisi nasional ini lahir di Salatiga, Jawa Tengah, menempuh pendidikan administrasi publik Fakultas Politik dan Sosial Universitas Padjadjaran. Kita sambut moderator debat Andromeda Mercury. Sugeng dalu, sugeng rawuh Bapak Ibu sekalian, pemirsa di rumah pripun kabaripun? Sailan sehat nggih? Selamat datang dan selamat mengikuti acara debat publik putaran pertama pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2020. Saya Andromeda Mercury, senang sekali dan bangga bisa hadir
di Kota Sejuta Bunga untuk memandu acara debat pada malam hari ini dengan tema peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam tatanan normal baru. Hadirin dan juga pemirsa dimanapun berada, malam hari ini spesial. Ini merupakan sebuah istimewa ketika di tengah pandemi COVID-19, meskipun di ruangan ini jumlahnya sangat minim. Namun kami yakin Anda yang ada dimanapun berada, kami hubungkan secara virtual untuk sama-sama menyaksikan bagaimana kemeriahan debat malam hari ini. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami mohon kepada hadirin dan juga pemirsa, agar acara malam hari ini berlangsung dengan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin dan juga pemirsa, debat malam hari ini terdiri dari 6 segmen. Segmen pertama, yakni pemaparan visi misi. Segmen kedua, penajaman visi misi dengan menjawab pertanyaan dari tim perumus. Segmen ketiga, masih penajaman visi misi dengan menjawab pertanyaan secara acak yang telah disiapkan oleh tim perumus. Segmen keempat, paslon akan saling bertanya terkait isu-isu yang aktual. Segmen kelima, saling bertanya dan saling menanggapi balik antar paslon. Segmen keenam, kita akan menyaksikan nanti bagaimana pernyataan penutup atau closing statement dari para pasangan calon ini. Hadirin dan juga pemirsa, sebelum kita undang para pasangan calon ke atas pentas ini, saya akan mengajak pemirsa berkenalan dengan tim perumus melalui tayangan video berikut ini. Inilah tim perumus, Dr. Eniarti MSc, SPKJ MMR, merupakan Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa, Profesor Dr. Surojo Magelang. Dr. Sulis Wiyadi MMMAG, Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang. Profesor Dr. Insinyur Muhammad Arifin MSc, Rektor Untidar. Inilah para tim perumus yang sudah menyerahkan draft pertanyaan kepada KPU. Hadirin dan juga pemirsa yang berbahagia malam hari ini, kita akan sama-sama menyaksikan, inilah saatnya kita undang ke atas pentas para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang. Calon wali kota nomor urut 1, Dr. Haji Muhammad Nur Aziz, SPPD, dan calon wakil wali kota nomor urut 1, Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Mansur MAG. Kepada calon nomor urut 1, kami persilahkan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 1. Calon wakil wali kota. Berikutnya kami mengundang ke atas pentas ini calon wali kota nomor urut 2, Aji Setiawan SIKOM MM, dan calon wakil wali kota nomor urut 2, Dr. Anda Windarti Agustina. Kepada pasangan calon nomor urut 2 kami persilakan. Selamat malam Pak Nur Aziz dan juga Pak Mansur, sehat Bapak? Sehat. Alhamdulillah Pak ya sehat. Kami mohon kepada Bapak dan juga Ibu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelum berbicara, maskernya boleh dirapatkan terlebih dahulu, menutup hidung dan juga mulut. Selamat malam Pak Aji dan juga Ibu Windarti, sehat? Alhamdulillah sehat. Hadirin dan juga pemirsa di rumah, mari kita saksikan bersama profil dari pasangan calon nomor urut 1 berikut ini. Ini merupakan pasangan calon nomor urut 1, Dr. Haji Muhammad Nur Aziz SPPD dan Dr. Andes Kiai Haji M. Mansur MAG. Diusung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, dan juga PKB. Berikan tepuk tangannya yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya akan kami tampilkan, berikut merupakan profil singkat dari pasangan calon nomor urut 2. Aji Setiawan SIKOM MM dan juga
Dr. Anda Windarti Agustina diusung oleh PDI Perjuangan, Gerindra, Perindro, dan juga Hanura. Tepuk tangannya boleh untuk pasangan calon nomor urut 2. Setelah kita melihat bagaimana profil singkat dari pasangan calon nomor urut 1 dan juga pasangan calon nomor urut 2, sebelum kita beranjak ke sesi selanjutnya, kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini dan pemirsa yang ada dimanapun berada, kita boleh berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin dan juga pemirsa, agar debat putaran pertama malam hari ini bisa berlangsung secara lancar, kami akan bacakan terlebih dahulu tata tertib baik untuk pasangan calon nomor urut 1 dan juga nomor urut 2 dan juga untuk para pendukung. Tata tertib debat publik untuk pasangan calon. Yang pertama, debat publik akan dipandu oleh saya selaku moderator yang ditunjuk secara resmi oleh KPU Kota Magelang. Pasangan calon akan diberikan tanda waktu dan tidak dibenarkan memotong pasangan calon lain saat menjawab. Hitungan waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang secara personal kepada pasangan calon lain. Selanjutnya, pertanyaan antar pasangan calon seputar program, visi misi, dan juga tema debat. Saya selaku moderator akan menghentikan jawaban pasangan calon ketika waktu tersedia telah habis. Lalu tata tertib debat publik untuk para pendukung pasangan calon. Pendukung harus tertib selama debat berlangsung. Tidak diperkenankan melontarkan yel atau teriakan saat pasangan calon sedang berbicara. Pendukung tidak boleh memprovokasi pihak lain, baik pasangan calon maupun pendukung pasangan calon lain. Panitia juga berhak memperingatkan dan mengambil tindakan tegas kepada para pendukung yang dianggap tidak mematuhi tata tertib selama acara berlangsung. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, baik itu para pasangan calon dan juga para pendukung yang telah hadir untuk mematuhi tata tertib yang sudah kita sepakati bersama. Hadirin sekalian yang berbahagia malam hari ini, marilah kita simak pemaparan visi misi terlebih dahulu akan dimulai oleh pasangan calon nomor urut 1, durasi yang kami berikan 3 menit. Kami minta tolong dengan durasi 3 menit dimanfaatkan sebaik mungkin. Durasi akan dihitung ketika mulai berbicara. Silakan pasangan calon nomor urut 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
Selamat malam dan salam sejahtera. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati para pemirsa di rumah, yang kami hormati para hadirin yang hadir di studio Hotel Atria ini, kami pasangan Aman, Dr. Aziz dan Kiai Mansur akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami adalah membawa Magelang menjadi maju, sehat, dan bahagia. Di mana kita mempunyai misi yaitu pertama adalah mewujudkan pelayanan ke masyarakat dasar. Yang kedua adalah meningkatkan ekonomi masyarakat yang selama ini tertekan oleh pandemi COVID-19, yang dimana untuk meningkatkan itu adalah peningkatan UMKM dengan dasar berbasis ekonomi kerakyatan. Yang ketiga adalah mewujudkan kota modern yang berdaya saing tinggi dan menggunakan inovasi dan kreativitas dari program. Adapun program unggulan kami adalah, pertama adalah meningkatkan pelayanan kesehatan secara paripurna. Yang kedua adalah pemberian atau penganggaran APBD untuk RT, yaitu 30 juta per tahun, yang digunakan untuk meningkatkan UMKM. Yang ketiga adalah membuka 1.500 lapangan pekerjaan, yaitu UMKM dan juga startup baru. Dan yang terakhir adalah peningkatan pelayanan kesehatan yang paripurna. Monggo Kiai. Demikian visi misi pasangan calon 01. Orang Perancis pergi ke Borobudur, makan nasi, pindang, dan sate kerang. Pak Aziz dan Pak Mansur siap mengabdi berjuang untuk Kota Magelang. Terima kasih. Masih ada 10 detik ingin dimanfaatkan, Bapak-bapak? Oh ya, masih ada waktu lagi. Wong Pangkis yang keren adalah Parlente. Waktu habis. Terima kasih banyak pasangan calon nomor urut 1. Terima kasih, bisa kembali ke tempat. Kami mohon untuk menggunakan kembali maskernya, Bapak-bapak. Selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan visi misi pasangan calon nomor urut 2 dengan waktu 3 menit dimulai saat berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam. Kami, pasangan nomor urut 2, S-Winner, Aji Setiawan Windarti Agustina, menggunakan visi, ingin mewujudkan Kota Magelang sebagai kota cerdas yang maju, berbudaya, dan religius, menuju masyarakat yang sejahtera dan madani. Misi kami yang pertama, ingin mereformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang nomor 2, pemerataan infrastruktur untuk konektivitas wilayah di Kota Magelang dan pemerataan ekonomi untuk menunjang perekonomian yang berkelanjutan. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan meningkatkan kualitas di bidang pangan, pendidikan, dan kesehatan. Yang nomor 4, kami ingin menguri-nguri kebudayaan lokal dan menjunjung tinggi nilai-nilai religiusitas di implementasinya. Yang kelima, kami ingin memberikan dampak ekonomi dan kemandirian ekonomi yang bertumbuh pada sektor jasa, perdagangan, ekonomi kreatif, pariwisata yang mengarah utamakan dalam bidang inovasi menggunakan instrumen teknologi. Kemudian yang keenam, membentuk pemerintahan yang madani untuk kesejahteraan masyarakat secara umum.
Monggo, Bu Wakil. Untuk penajaman misi tahun pertama kita akan mencanangkan Magelang melayani, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik, service excellence bagi seluruh masyarakat di bidang pelayanan publik. Kemudian yang kedua adalah Magelang lestari, Magelang yang inklusi, yaitu Magelang yang memberikan pelayanan secara umum pada masyarakat, utamanya fasilitas untuk pemerataan pembangunan. Kemudian yang ketiga adalah Magelang lestari, pemanfaatan sumber-sumber daya alam yang ada untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Magelang. Kemudian tahun keempat adalah Magelang yang mandiri, artinya ketahanan pangan, ketahanan yang dimiliki oleh UMKM kita akan mendukung masyarakat Magelang menjadi mandiri. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat Magelang yang madani, yang berbahagia karena segala kepenuhan kebutuhan, baik itu pelayanan dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan sudah tercukupi. Dan kami juga akan menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dengan memulai pemanfaatan sumber daya manusia, UMKM yang ada, pemberdayaan UMKM, kemudian juga startup, membangun co-working space di semua kelurahan yang ada di Kota Magelang. Pasangan calon nomor urut 2, terima kasih. Bisa kembali ke tempatnya. Kami mohon kepada Bapak dan juga Bu untuk mengenakan masker ketika sudah mulai berbicara. Hadirin sekalian, telah kita simak bersama bagaimana visi dan juga misi dari masing-masing pasangan calon. Malam hari ini adalah spesial, karena bukan hanya di ruangan ini pendukung yang hadir, namun kami juga mengajak para pendukung dari para pasangan calon ini hadir di tempat yang berbeda, hadir secara virtual. Saya ingin dengar terlebih dahulu mereka yang saat ini berkumpul di posko paslon masing-masing. Kita menuju ke pendukung pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya, mari kita dengarkan di posko dari pasangan calon nomor urut 2. Mana tepuk tangannya? Luar biasa, sama-sama meriah paslon nomor 1 dan juga paslon nomor 2. Meskipun hadir secara virtual, tapi meramaikan suasana malam hari ini. Segmen pertama sudah kita lalui, kemudian di segmen kedua nanti kami akan menghadirkan bagaimana penajaman visi misi ini ketika para pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang telah disusun tim rumus berkaitan dengan visi misi yang diusung. Tetaplah bersama kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020 untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2020. Tentunya dengan melaksanakan protokol kesehatan. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun. 3. Mengecek suhu tubuh. Dan 4. Menggunakan sarung tangan. Mari kita sukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Cakep, kelihatan cantik. Gini aja ya. Mau pergi kemana toh? Dari tadi tak perhatikan. Baju sak lemari dikeluarkan semua. Lah, Bapak kok pakai baju komplit mau kemana? Ibu juga komplit. Aku kan mau ke TPS, Pak. Kita hari ini ke TPS, Pak. Nyoblos, Pak. Pilkada. Bagus nggak, Pak? Aku pakai baju ini, Pak. Bagus. Cantik nggak, Pak? Jelas cantik. Iya. Ini aku sudah bawa senjata, Pak, yang untuk sana. Apa coba, Pak? Apa? Masker. Hand sanitizer. Oh. Tisu basah, Pak. Bagus. Untuk menjaga kesehatan nanti di sana. Ayo kita berangkat sekarang, Pak. Ayo.
Ya, pastikan mengikuti protokol kesehatan sebelum datang ke TPS. Gunakan masker, jaga jarak selama berada di TPS, dan jangan khawatir, kami menyediakan sarana prasarana pencegahan penularan COVID-19 seperti area tempat cuci tangan, sabun, masker bagi yang membutuhkan, dan petugas kesehatan yang akan mengecek suhu tubuh Anda. Ingat, datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Gunakan hak pilih Anda untuk kemajuan Kota Magelang. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020 untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2020. Tentunya dengan melaksanakan protokol kesehatan. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun. 3. Mengecek suhu tubuh. Dan 4. Menggunakan sarung tangan. Mari kita sukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Hadirin dan juga pemirsa, kini kita masuki segmen kedua debat putaran pertama pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang. Saya akan membacakan aturan main di segmen kedua ini. Segmen kedua merupakan penajaman visi misi dari setiap pasangan calon. Para paslon akan menjawab pertanyaan dari tim perumus yang akan saya bacakan. Giliran menjawab pertama yakni adalah pasangan calon nomor urut 2. Durasi menjawab yakni 3 menit. Dan sebelum kita mendengarkan jawaban dari paslon, mari kita simak bersama. Ini merupakan video penyerahan daftar pertanyaan dari tim perumus kepada KPU Kota Magelang. Berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua dan anggota KPU Kota Magelang, yang kami hormati pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2020. Perkenalkan, saya Dr. Eniarti, MSc, SPKJ, MMR, mewakili tim penyusun materi. Pada kesempatan ini akan menyampaikan pertanyaan pada segmen kedua debat publik putaran pertama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2020. Perlu diketahui, sesuai dengan mekanisme pelaksanaan debat publik yang telah ditetapkan, pada segmen kedua ini merupakan penajaman visi misi pasangan calon terkait tema debat, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam tatanan normal baru. Selanjutnya, saya sampaikan satu pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1, Dr. Haji Muhammad Nur Aziz SPPD dan Dr. Andus Kiai Haji Muhammad Mansur MAG. Pertanyaan saya masukkan dalam amplop tertutup dan tersegel. Serta saya sampaikan satu pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2, Aji Setiawan SIKOM MM dan Dr. Anda Windarti Agustina. Pertanyaan saya masukkan dalam amplop tertutup dan tersegel. Selanjutnya isi pertanyaan akan dibacakan oleh moderator. Demikian, semoga penyelenggaraan debat publik ini bermanfaat dan memberikan nilai edukasi bagi masyarakat Kota Magelang dalam menentukan pilihan pada pemilihan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertanyaan dari tim perumus yang sudah diserahkan ke KPU saat ini sudah berada di tangan moderator. Posisi amplop tertutup rapat, pemirsa bisa melihat semuanya tersegel, baik itu untuk paslon nomor 2 maupun nomor urut 1. Saya juga belum membuka sama sekali pertanyaan ini. Saya akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Kita akan menyaksikan bersama amplop yang tadinya tertutup rapat dan masih tersegel ini akan saya buka untuk paslon nomor urut 2. Posisi amplop tertutup rapat masih disegel. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 2. Kota Magelang sebagai wilayah dengan sumber daya alam terbatas, memiliki potensi pada sumber daya manusianya. Pemimpin yang terpilih harus mampu mengintegrasikan semua potensi yang dimiliki oleh Kota Magelang dan daerah sekitarnya. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan kebijakan integrasi potensi yang dimiliki Kota Magelang dan sekitarnya untuk mewujudkan masyarakat madani, cerdas, religius, dan berbudaya apabila saudara terpilih memimpin Kota Magelang. Kemudian, jika Anda diberikan kesempatan untuk memilih salah satu dari misi yang ditawarkan, misi mana yang paling berdampak dalam pembangunan masyarakat Kota Magelang yang cerdas, religius, dan berbudaya? Dengan durasi kami berikan 3 menit. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami pasangan S-Winner nomor urut 2 Adistian Windarti Agustina ingin melanjutkan apa yang sudah bagus di pemerintahan sebelumnya ini, kita lanjutkan bertahap. Karena ke depan tantangannya sekarang era pandemi, mau tidak mau semua elemen masyarakat mengalami itu dan harus beradaptasi dengan suatu kenormalan baru. Ini ke depan kami pasangan S-Winner bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama kita melihat anggaran APBD kita sekarang karena masuk ke dalam taraf era new normal dan efisiensi ke depan, kalau tidak salah APBD kita mencapai 800 sekian miliar, yang mana turun karena banyak dari pusat ini harus menggunakan anggaran ini untuk penanggulangan pandemi. Ini ke depan alokasi khusus untuk penanganan pandemi, pemulihan ekonomi, nantinya masuk ke dalam nomenklatur, ke dalam 10% nanti APBD untuk kelangsungan itu. Dan nanti akan diterjemahkan oleh PD kita terkait dari Dinas Kesehatan, perdagangan untuk masalah UMKM, dan kesejahteraan rakyat untuk dalam mendelegasinya. Monggo, Bu Wakil. Untuk integrasi, karena Magelang itu minim dengan sumber daya alam, maka kami akan memaksimalkan potensi Kota Magelang sebagai kota jasa, dengan keberadaan fasilitas kesehatan, fasilitas pelayanan pendidikan, ini akan kita optimalkan. Kemudian juga dengan keberadaan wilayah KSPN Borobudur, bagaimana kita akan membuat Kota Magelang menjadi hub-nya setelah para wisatawan berkunjung ke wilayah Borobudur. Kita harus menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Magelang dengan menyediakan fasilitas akomodasi yang memadai sehingga para wisatawan dapat berkunjung di Kota Magelang. Salah satunya adalah dengan pemberdayaan UMKM kita. Produk-produk UMKM kita sudah layak ekspor, bahkan sudah melakukan ekspor ke negara Jepang, Korea, dan ini akan kita manfaatkan sebagai salah satu sumber daya tarik untuk para wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Kota Magelang atau sekitarnya untuk tinggal lebih lama di Kota Magelang. Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas yang memadai, terintegrasinya destinasi wisata, baik itu wisata budaya, religi maupun keberadaan Taman Kiai Langgeng sebagai pendukung penyokong wisata Kota Magelang yang ada.
Demikian, dan ini berharap Kota Magelang menjadi hub-nya Waktu habis, Jawa baik Tengah. terima kasih. Pasangan calon nomor urut 2, silakan. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang posisinya masih tertutup rapat, amplopnya juga masih tersegel. Ini pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 1. Saya akan membukanya. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 1. Kota Magelang sebagai wilayah dengan sumber daya alam terbatas. Oleh karena itu pemimpinnya harus mampu mengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Pertanyaannya, potensi utama apa yang dimiliki Kota Magelang dan sekitarnya? Strategi dan kebijakan apa yang akan ditempuh untuk memanfaatkan potensi tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang maju, sehat, dan bahagia apabila saudara terpilih memimpin Kota Magelang. Selanjutnya, jika Anda diberikan kesempatan untuk memilih salah satu dari misi yang ditawarkan, misi mana yang paling berdampak dalam pembangunan masyarakat Kota Magelang yang maju, sehat, dan juga bahagia? Silakan dijawab dengan durasi 3 menit. Terima kasih Mas Moderator. Jadi kita melihat bahwa Magelang memang sumber daya alamnya sangat terbatas. Namun ada beberapa faktor yang kita lebih unggul dibanding yang lain, yaitu sumber daya manusia. Saya melihat bahwa ada 3 komponen yang di Magelang ini bisa menjadi pengintegrasi dengan wilayah-wilayah sekitar. Apa itu? Pertama adalah kesehatan. Kesehatan kita mempunyai rumah sakit Tidar yang cukup baik dan dia mempunyai tipe B dan itu kalau dilengkapi dengan segala fasilitas akan menjadi rujukan daerah-daerah sekitarnya. Kemudian apalagi? Yaitu pendidikan. Pendidikan kita punya universitas, yaitu Universitas Negeri Tidar. Apabila Universitas Negeri Tidar ini kita kembangkan, maka akan menjadi daya tarik untuk daerah-daerah sekitar. Bahkan luar daerah pun akan datang. Luar Jawa sudah sering datang ke Universitas Tidar Magelang untuk menempuh pendidikannya. Dan yang terakhir adalah wisata. Bagaimana kita mengembangkan wisata ini menjadi wisata yang bisa istilahnya menasional. Kita memang tahu bahwa kita hanya punya Kiai Langgeng, kemudian kita punya Gunung Tidar, kemudian kita juga punya istilahnya wisata-wisata lokal. Dan ini harus kita kembangkan. Dengan apa? Kita upkan. Kita potensi lokal ini kita betul-betul kembangkan. Jangan sampai kita ini malah mengikuti budaya-budaya luar. Dan ini saya selaku nanti Wali Kota Magelang akan mengembangkan potensi budaya-budaya lokal. Terima kasih. Selanjutnya, memang benar karena Kota Magelang adalah kota jasa. Jadi yang terpenting begini, perlu ada sinergi. Maka semua stakeholder yang ada di Kota Magelang ini kita rekrut bareng-bareng, kita ajak bareng-bareng, rembuk bareng-bareng. Sehingga pemerintah daerah itu tanggap kepada aspirasi seluruh komponen masyarakat yang ada. Dengan demikian akan terbangun suatu sinergi yang mantap. Dengan demikian nanti transparansi diwujudkan dengan pusat informasi yang ada di Kota Magelang ini dengan digital dan lain sebagainya. Sehingga akses-akses yang ada di Kota Magelang mudah diraih oleh seluruh masyarakat. Memang kesejahteraan itu di Kota Magelang tidak hanya dari faktor ekonomi. Betul tadi calon wali kota Magelang 01 komprehensif, sekali komprehensif. Ya kesehatan, pendidikan, penghasilan, bahkan mental spiritual juga perlu ditinjau. Waktu habis, terima kasih banyak pasangan calon nomor urut 1. Waktunya sudah habis, kami mohon kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali ke tempat duduk. Hadirin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kami ingin mendengar kembali dukungan Anda yang hadir secara virtual malam hari ini untuk pasangan calon nomor urut 1. Tepuk tangannya mana?
Kemudian kita dengarkan bersama bagaimana suara dan juga kemeriahan dukungan untuk paslon nomor urut 2. Kami akan menghadirkan sesi yang lebih seru. Para pasangan calon ini akan menjawab pertanyaan secara acak yang sudah disiapkan. Tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020 untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2020. Tentunya dengan melaksanakan protokol kesehatan. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun. 3. Mengecek suhu tubuh. Dan 4. Menggunakan sarung tangan. Mari kita sukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Cakep, kelihatan cantik. Gini aja ya. Mau pergi kemana toh? Dari tadi tak perhatikan, baju sak lemari dikeluarkan semua. Lah, Bapak kok pakai baju komplit mau kemana? Ibu juga komplit. Aku kan mau ke TPS, Pak. Kita hari ini ke TPS, Pak. Nyoblos, Pak. Pilkada. Bagus nggak, Pak? Aku pakai baju ini, Pak. Bagus. Cantik nggak, Pak? Ya, jelas cantik. Iya. Ini aku sudah bawa senjata, Pak, yang untuk sana. Apa coba, Pak? Apa? Masker. Hand sanitizer. Oh. Tisu basah, Pak. Bagus. Untuk menjaga kesehatan nanti di sana. Ayo kita berangkat sekarang, Pak. Ayo. Iya, pastikan mengikuti protokol kesehatan sebelum datang ke TPS. Gunakan masker, jaga jarak selama berada di TPS, dan jangan khawatir, kami menyediakan sarana prasarana pencegahan penularan COVID-19 seperti area tempat cuci tangan, sabun, masker bagi yang membutuhkan, dan petugas kesehatan yang akan mengecek suhu tubuh Anda. Ingat, datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Gunakan hak pilih Anda untuk kemajuan Kota Magelang. Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020. Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020 untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2020. Tentunya dengan melaksanakan protokol kesehatan. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun.
3. Mengecek suhu tubuh. Dan 4. Menggunakan sarung tangan. Mari kita sukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Hadirin dan juga pemirsa, aturan main di segmen ketiga ini, para pasangan calon akan mengambil terlebih dahulu pertanyaan secara acak dalam wadah yang saat ini sudah disiapkan. Anda bisa melihat, di sini nanti akan ada pertanyaan, terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama, para calon wali kota, baik itu dari paslon nomor urut 1 maupun paslon nomor urut 2, nanti akan mengambil pertanyaan. Pertanyaan diserahkan kepada saya, dan saya akan membacakan pertanyaannya yang ditujukan untuk calon wali kota. Kemudian di sesi kedua, kami juga memberikan kesempatan untuk calon wakil wali kota, baik itu dari nomor urut 1 maupun nomor urut 2, nanti mengambil pertanyaan. Pertanyaan diserahkan kepada moderator, dan moderator yang akan membacakan pertanyaannya. Oke, giliran mengambil pertama, yakni paslon nomor urut 1 untuk sesi pertama, yakni calon wali kota. Kami persilakan Bapak. Pertanyaannya masih tertutup rapat di amplop ini, masih tersegel. Saya akan membuka pertanyaannya. Pertanyaan untuk calon wali kota nomor urut 1. Selama ini Kota Magelang sudah memposisikan dirinya sebagai kota jasa. Pertanyaannya, seperti apa seharusnya pemerintahan kota jasa dalam memberikan layanan kepada masyarakatnya pada era tatanan normal baru jika saudara terpilih memimpin Kota Magelang? Durasi yang kami berikan untuk menjawab 2 menit. Terima kasih Mas Andromeda. Jadi kalau kita melihat bahwa Magelang sebagai kota jasa, dengan era pandemi ini kita harus mempunyai strategi baru. Tetap namanya protokol kesehatan harus tetap ditegakkan. Karena kita dalam menanggulangi ini kita tetap harus menggunakan undang-undang anti wabah. Sehingga kita harus betul-betul hati-hati. Kemudian yang kedua, stimulus-stimulus tentang pengusaha untuk melakukan istilahnya kegiatan jasa, kita harus bantu. Jangan sampai pemerintah sebagai bapaknya para pelaksana jasa ini tidak berbuat banyak. Kemudian yang kedua, kita dengan melakukan peningkatan UMKM dengan bantuan yang untuk 1.500 startup ini, kita harapkan mampu meningkatkan peran Magelang sebagai kota jasa. Untuk itu harapan kami nantinya dengan program yang 30 juta per RT itu juga dipakai untuk meningkatkan peran dari UMKM, di mana jasa-jasa itu juga akan meningkat. Kemudian saya selaku paslon juga mempunyai ketentuan, yaitu bahwa arahan untuk menanggulangi pandemi COVID ini harus kita tegas. Karena kalau kita tidak tegas, juga nanti sektor jasa akan terimbas. Dan semakin lama kita terimbas, semakin kita tidak akan mampu bangkit. Untuk itu, namanya penegakan COVID-19 ini harus kita laksanakan. Karena tanpa itu, kita tidak akan mampu menegakkan sebagai kota jasa di Magelang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Calon wali kota pasangan nomor urut 1. Selanjutnya, saya persilakan kepada calon wali kota nomor urut 2 untuk mengambil pertanyaannya. Pertanyaannya diserahkan kepada moderator. Posisi amplop masih tertutup rapat, masih tersegel.
Pertanyaan untuk calon wali kota nomor urut 2. Dari sisi kependudukan, Kota Magelang memiliki bonus demografi sebagai human capital dalam menuju industri 4.0. Namun demikian, bonus demografi bagaikan pisau bermata dua. Keberadaan mereka dapat menjadi bonus dari pergeseran demografi penduduk. Di sisi lain, dapat menjadi bencana apabila keberadaannya tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik, serta berpotensi meletupnya konflik sosial kondisi existing. Yang menjadi kendala adalah kompetensi kelompok ini, mayoritas tamatan SLTA. Pertanyaannya, jika saudara terpilih memimpin Kota Magelang, bagaimana strategi dan kebijakan yang dilakukan dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi kelompok bonus demografi agar menjadi human capital yang handal? Kami berikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan ini. Silahkan. Baik, terima kasih. Dalam era globalisasi ini dan juga sekarang sedang marak pandemi, kita sebagai pasangan S-Winner mengacu kepada suatu program di mana sekarang dalam kondisi banyak SDM, tetapi lapangan pekerjaan sedikit. Dan apalagi sekarang iklim pengusaha juga sedang lemas-lemasnya. Kami mempunyai fondasi bahwa dalam investasi jangka panjang ke depan, investasi menengah ke atas dan menengah ke bawah, kita permudah dulu satu atap dulu. Selama 2 hari, investor tidak harus datang ke kantor dulu, tetapi harus bisa dari rumah dengan startup. Kemudian banyak SDM ini yang memang nantinya bisa dipersiapkan untuk dapat menanggulangi beberapa permasalahan ke depan. Jadi kita sudah punya badan pelatihan di pemerintah Kota Magelang, ada BLK, manfaatkan skill-skill yang ada di sana dengan mempersiapkan SDM-SDM ini secara output untuk dapat bisa menghadapi skala globalisasi. Kami pasangan S-Winner juga memberikan sebuah kesempatan ke depan untuk para pelaku kegiatan ekonomi yang lain untuk dapat dimanfaatkan dalam stimulan pemanfaatan dana untuk UMKM menengah ke bawah. Dan juga pemerintah Kota Magelang juga siap mendampingi dalam segi pengusaha, dalam segi beberapa investasi ke depan, dan juga dalam segi perjalanan distribusi produk-produk itu. Kami di sini ingin merubah beberapa perizinan-perizinan ini menjadi satu atap supaya para pelaku dan para pelaku usaha ini dapat istilahnya mempermudah izin-izin ini menggunakan usahanya secara maksimal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Calon wali kota nomor urut 2. Selanjutnya di segmen yang sama kami juga memberikan kesempatan untuk para calon wakil wali kota menjawab pertanyaan dari wadah ini. Kami persilakan kepada calon wakil wali kota nomor urut 1 mengambil pertanyaan, kemudian pertanyaan diserahkan kepada saya, Bapak. Oke, posisi amplop masih tertutup rapat, masih tersegel. Saya akan membuka pertanyaannya. Pertanyaan ditujukan untuk pasangan calon wakil wali kota nomor urut 1 terlebih dahulu. Masalah pengangguran akan terus terjadi bahkan mengalami peningkatan dan sulit untuk dihilangkan. Peningkatan pengangguran karena menurunnya pertumbuhan ekonomi. Penurunan pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan menurunkan penyerapan tenaga kerja yang kemudian diikuti dengan meningkatnya pengangguran. Pertanyaannya, jika pertumbuhan ekonomi Kota Magelang di tahun 2019 adalah 5,44%, berapa target capaian pertumbuhan per tahun untuk periode 2021-2025 dan bagaimana strategi kebijakan mengatasi pengangguran dan membuka lapangan kerja apabila saudara terpilih memimpin Kota Magelang ke depan? Kami persilakan untuk menjawab dengan durasi 2 menit. Terima kasih, moderator. Memang benar, penanganan yang pertama diperbanyak latihan kerja, BLK
memperbanyak latihan kerja kepada pengangguran itu. Di samping latihannya juga diberi peralatan untuk kerja, syukur modal kerja ini yang akan kami rencanakan insya Allah. Di samping itu, kalau sudah dilatih dengan sungguh hati dan jadi terampil, maka ada pendampingan. Sampai-sampai juga soal pemasaran juga kita dampingi. Lebih-lebih dengan era digital ini, maka pemasaran dengan online perlu kita tingkatkan dan kita laksanakan dengan sungguh hati. Pengangguran itu insya Allah akan bisa terkikis dengan baik, sebab memang kesejahteraan ini perlu ditingkatkan. Di samping itu harus ada motivasi bagi para penganggur itu, motivasi lebih-lebih rasa keagamaan yang tinggi. Dengan istilah agama, qanaah. Menerima apa yang ada, jangan kemerungsung, gerangsang, akhirnya resah gelisah. Qanaah itu penting, sebab sejahtera itu tidak hanya bidang ekonomi saja, mental spiritual perlu juga dibangun. Mudah-mudahan dengan demikian, insya Allah pengangguran bisa tertekan dan akhirnya kesejahteraan bisa terwujud. Di samping itu, perlu waktu ada habis, terima kasih banyak calon wakil wali kota nomor yang urut 1. kita ajak Kami mohon bareng-bareng untuk memasakkan Bapak persoalan untuk ini. kembali ke tempatnya. Terima Waktu kasih, sudah habis, terima Bapak. kasih. Kita undang bersama calon wakil wali kota nomor urut 2 untuk mengambil pertanyaan. Pertanyaannya masih tertutup rapat di amplop ini, masih tersegel. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, masyarakat telah terbelah pendapatnya. Sebagian tidak percaya bahwa pandemi COVID-19 tidak berbahaya. Sebagian yang lain percaya bahwa pandemi ini membahayakan kesehatan dan keselamatan. Sikap masyarakat seperti ini akan mengganggu proses pemulihan kondisi kesehatan dan ekonomi masyarakat. Kondisi ini diantaranya disebabkan oleh kelemahan masyarakat dalam menyikapi arus informasi melalui media sosial. Pertanyaannya, jika saudara terpilih memimpin Kota Magelang, bagaimana sikap dan kebijakan yang akan diambil untuk mengatasi hal tersebut? Silakan dijawab Ibu dengan durasi 2 menit. Terima kasih Mas Moderator. Terkait dengan fenomena bahwa ada masyarakat yang percaya dengan adanya COVID atau tidak, ini perlu pemahaman yang besar bagi kita untuk tidak jemu-jemunya memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa COVID ini memang betul-betul ada. Kemudian juga memberikan edukasi pada masyarakat tentang pentingnya 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini harus dilakukan bersama-sama, kepatuhan, disiplin masyarakat sangat penting, sehingga ke depan bahwa dalam waktu dekat, kita belum tahu pandemi COVID ini akan selesai kapan, tetapi mengedukasi masyarakat itu tidak boleh berhenti. Dan utamanya kalau kita segera keluar dari pandemi COVID ini, kita dapat meneruskan lagi kegiatan kita seperti semula. Dan tentu saja masyarakat harus pandai memanfaatkan media sosial, bahwa info-info yang berasal dari medsos itu harus disaring dengan benar, bahwa hoax yang beredar ini juga harus ditanggulangi. Saya yakin masyarakat Kota Magelang sudah cerdas, mereka akan mencerna sebuah informasi, bahkan itu lewat media sosial dengan cermat. Mereka tidak akan mudah terpancing oleh isu-isu negatif atau bahkan tidak percaya dengan adanya pandemi COVID. Karena memang ada dan itu harus disikapi bersama. Mengedukasi masyarakat menjadi tugas kita semua. Tugas Bapak Ibu sekalian, tugas kita ke depan agar kita segera keluar dari pandemi COVID ini dan dapat menyelesaikan atau memulai lagi kegiatan kita seperti sedia kala. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih calon wakil wali kota nomor urut 2. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor 1. Tepuk
Tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 2. Kita juga ingin mendengar bersama bagaimana kemeriahan di posko para pasangan calon. Nomor urut 1 berikan suara dan juga tepuk tangannya yang hadir secara virtual malam hari ini. Kita ingin dengar. Meskipun hadir secara virtual tapi tidak menyurutkan semangat kita malam hari ini untuk menyaksikan debat putaran pertama. Sesaat lagi kami akan memberikan kesempatan kepada para paslon untuk saling bertanya satu sama lain. Tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020 untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2020. Tentunya dengan melaksanakan protokol kesehatan. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun. 3. Mengecek suhu tubuh. Dan 4. Menggunakan sarung tangan. Mari kita sukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Cakep, kelihatan cantik. Gini aja ya. Mau pergi kemana, Tobi? Dari tadi tak perhatikan. Baju sak lemari dikeluarkan semua. Lah, Bapak kok pakai baju komplit mau kemana? Ibu juga komplit. Aku kan mau ke TPS, Pak. Kita hari ini ke TPS, Pak. Nyoblos, Pak. Pilkada. Bagus nggak, Pak? Aku pakai baju ini, Pak. Bagus. Cantik nggak, Pak? Jelas cantik. Iya. Ini aku sudah bawa senjata, Pak, yang untuk di sana. Apa coba, Pak? Apa? Masker. Hand sanitizer. Oh. Tisu basah, Pak. Bagus. Untuk menjaga kesehatan nanti di sana. Ayo kita berangkat sekarang, Pak. Ayo. Iya, pastikan mengikuti protokol kesehatan sebelum datang ke TPS. Gunakan masker, jaga jarak selama berada di TPS, dan jangan khawatir, kami menyediakan sarana prasarana pencegahan penularan COVID-19 seperti area tempat cuci tangan, sabun, masker bagi yang membutuhkan, dan petugas kesehatan yang akan mengecek suhu tubuh Anda. Ingat, datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Gunakan hak pilih Anda untuk kemajuan Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020 untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2020. Tentunya dengan melaksanakan protokol kesehatan. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun. 3. Mengecek suhu tubuh. Dan 4. Menggunakan sarung tangan. Mari kita sukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020 untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2020. Tentunya dengan melaksanakan protokol kesehatan. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun. 3. Mengecek suhu tubuh. Dan 4. Menggunakan sarung tangan. Mari kita sukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat.
Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Anda kembali di debat publik pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2020. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu hadirin sekalian. Tema malam hari ini yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam tatanan normal baru. Segmen kali ini kami akan memberikan kesempatan kepada para paslon untuk saling bertanya satu sama lain. Aturan main segmen 4 yakni terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama, para calon wali kota akan saling bertanya. Kemudian sesi kedua, para calon wakil wali kota juga kami berikan kesempatan untuk saling bertanya. Giliran pertama untuk bertanya yakni calon wali kota nomor urut 2 terlebih dahulu untuk ditujukan kepada nomor urut 1. Kami persilakan, durasi bertanya yakni 1 menit dan dijawab dengan durasi 2 menit. Calon wali kota nomor urut 2, kami persilakan untuk merangkum pertanyaannya dengan durasi hanya 1 menit. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin menanyakan kepada pasangan calon nomor urut 1, sahabat saya, Pak Aziz. Kota Magelang terkenal dengan pluralismenya. Menjaga keberagaman, menjaga kebinekaan, dan mendasarkan Pancasila sebagai dasar kita. Bagaimana Anda mendesain suatu kota yang bisa dinikmati untuk semua kalangan, semua golongan, tanpa dibeda-bedakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan ditanggapi. Calon wali kota nomor urut 1 dengan durasi menjawab 2 menit. Terima kasih Mas Andromeda. Terima kasih Mas Haji atas pertanyaan. Bagaimana kita mengemas bahwa Magelang tetap istilahnya toleransi tetap berjalan atau dengan pluralisme ini berjalan dengan baik, kita buat bahwa Magelang ini menjadi wadah ataupun rumah kita bersama, di mana tidak ada kaum mayoritas dan tidak ada kaum minoritas. Semua merasa sama, semua diperlakukan sama. Jadi kami kalau menjadi wali kota akan membuat program-program yang di mana asimilasi dari semua agama, kemudian dari suku kita berjalan dengan baik. Kemudian yang perlu kita tegaskan juga, apabila di antara golongan itu ataupun di antara suku itu ada yang melakukan kesalahan, harus kita tegakkan hukum dengan baik. Karena tanpa penegakan hukum dengan baik, maka toleransi tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian yang berikutnya bahwa kita menyadari bahwa Magelang menjadi rumah kita bersama, kita harus rumat dengan kegiatan-kegiatan secara bersamaan. Di antara kita tahu bahwa agama di Magelang ini banyak, dari mulai Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ataupun kepercayaan, kita tetap jaga. Bagaimana kita mengadakan kegiatan secara bersama, sehingga terjadi dialog ataupun secara alami, secara mengalir akan terjadi kebersamaan. Toleransi akan terjaga kalau kegiatan-kegiatan dilakukan secara bersama-sama. Terima kasih. Masih ada 20 detik. Baik. Terima kasih. Calon wali kota nomor urut 1. Kemudian kami juga mempersilakan kepada calon wali kota nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon wali kota nomor urut 2. Durasi bertanya 1 menit dan dijawab dengan durasi 2 menit. Ya, terima kasih Mas Andromeda. Saya hanya ingin menanyakan pada Mas Aji, apabila melihat dengan pandemi COVID-19 ini, apakah program-program yang lama akan tetap dipakai atau dilanjutkan? Atau ada suatu perubahan? Yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana mengembangkan iklim usaha, bagaimana meningkatkan investasi yang ada di Magelang ini. Apakah kita meninggalkan para pengusaha yang di dalam? Dan yang ketiga,
bagaimana kita merawat keberagaman para pengusaha ini, yang dimana ada yang di bawah, ada yang di atas. Atau hanya sekedar dimasukkan di BLK saja, atau hanya sekedar dikasih modal saja. Itu saja mungkin pertanyaan dari kami. Terima kasih. Masih ada 10 detik ingin dimanfaatkan Bapak? Langsung dijawab. Dengan durasi menjawab 2 menit. Terima kasih Pak Aziz, sahabat kami. Dalam sebuah program pemerintahan, itu tidak serta-merta kita mendesain sesuatu. Jadi konsepnya adalah bagaimana kita menggunakan APBD ini untuk dapat diprioritaskan apa dulu. Tidak bisa money follow program. Yang ada adalah program follow money. Jadi tidak mungkin kita mencairkan sesuatu tanpa ada kegiatan terlebih dahulu. Pasti harus ada kegiatan yang notabene memang dibutuhkan masyarakat, baru nanti dicairkan. Sekarang anggaran APBD 800 sekian miliar. Dan hampir 400 miliar lebih itu untuk belanja pegawai. Dan 400 miliar itu untuk belanja yang lain. Dan alokasi dari pusat mengkhususkan 10% untuk penanganan pandemi di kuartal 2021 sampai 2023. Penanganan pandemi juga untuk pemulihan ekonomi juga. Kemudian masalah investasi dan sebagainya. Ke depan akan kami rubah jadi satu atap di dalam perizinan kami itu sudah didesain untuk mengikuti ISO 2001 yang nantinya juga perizinan 2 hari sudah selesai. Jadi si pemberi izin ini tidak harus berhadapan-hadapan langsung dengan investor, tetapi langsung bisa dengan aplikasi, dengan teknologi yang kita kerjasamakan dengan pihak ketiga. Kemudian masalah pengusaha dan sebagainya. Kita sudah berkomunikasi baik dengan para pengusaha dari menengah ke atas dan menengah ke bawah. Untuk menengah ke bawah, memang dipastikan ada suatu perlindungan stimulan dari pemerintah, bahwa dalam hal ini pemerintah sebagai induk inang dari para pelaku usaha ini, untuk dapat kita berikan sebuah kemudahan untuk para pelaku usaha menengah ke bawah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Calon Wali Kota nomor urut 2. Selanjutnya kami juga memberikan kesempatan untuk bertanya kepada calon Wakil Wali Kota, dimulai terlebih dahulu nomor urut 2, untuk bertanya kepada calon Wakil Wali Kota nomor urut 1. Durasi pertanyaan 1 menit, waktu menjawab 2 menit. Kami persilakan. Terima kasih, karena calon Wakil Wali Kota dari pasangan nomor 1 itu beliau Bapak Kiai, maka saya ingin mengucapkan selamat Hari Santri pada Bapak dan juga seluruh masyarakat di Hari Santri ini. Dan yang kedua, Bapak juga sebagai seorang cendekiawan seni budaya. Salah satu tugas pokok dari Wakil Wali Kota adalah mengetuai TKPKD. Apa yang Bapak ketahui tentang TKPKD dan apa yang akan Bapak lakukan terkait dengan penugasan itu? Terima kasih. Terima kasih. Silakan calon Wakil Wali Kota nomor urut 1 untuk menjawab dengan durasi 2 menit. Terima kasih Ibu Windarti Agustina yang kami hormati. Memang benar di Kota Magelang ini perlu kita tingkatkan segala aspek kehidupannya. Jadi sebagai pemimpin itu harus punya rasa bopo babuning rakyat, bopo babuning masyarakat. Bukan penguasa, namun sebagai pelayan khodimul ummah. Sebab kekuasaan tanpa pengabdian adalah bisa jadi kebuasan, tapi pengabdian tanpa kepuasaan adalah ketidakberdayaan. Tadi yang disampaikan ini berupa hal yang singkatan. Maka singkatan ini bisa konotasinya berbeda-beda. Oleh karena itu kalau bertanya harus dijelaskan apa singkatannya itu. Sebab singkatan itu bisa perspektifnya tidak sama. Maka tolong disampaikan dulu singkatan itu apa kepanjangannya. Salah satu tupoksi Wakil Wali Kota adalah Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Ini kesempatan calon Wakil Wali Kota nomor 1. Terima kasih. Silakan Bapak. Jadi dalam penanggulangan kemiskinan ini perlu kita harus menangani dengan serius. Kemiskinan di Kota Magelang ini adalah 7,46% atau sekitar 99
9.000 lebih 100 lah. Dan ini kondisi sekarang ini melebihi target RPJMD Kota Magelang, sebab target kemiskinan di RPJMD Kota Magelang ini sekitar 6,65% sampai 6,90%. Jadi melebihi. Oleh karena itu, ke depannya kemiskinan ini harus segera tuntas. Turun. Caranya bagaimana? Perlu kita data dengan yang valid, nanti kita berikan bimbingan yang jelas, permodalan yang ada juga diberi PKH. Waktu habis, terima kasih Bapak. Oh ya, terima kasih, maaf. Sekarang kami berikan kesempatan kepada calon wakil wali kota nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon wakil wali kota nomor urut 2. Silakan Bapak. Durasi pertanyaan 1 menit. Terima kasih Bu Windarti Agustina, kami kembali sekarang giliran untuk bertanya. Pembuatan The Dancing Fountain yang ada di alun-alun Kota Magelang sebelah barat itu makan biaya cukup besar loh itu, 4,9 miliar. Namun apa ada korelasi hubungan juga dampak positif untuk peningkatan kesejahteraan, khususnya bagi warga miskin di Kota Magelang? The Dancing Fountain itu maksudnya air mancur berjoget. Memang masyarakat senang terhibur, namun kesejahteraan kemiskinan itu bisa meningkat tidak? Dengan adanya itu, apalagi sekarang dalam kondisi COVID-19. Tadi saya sampaikan sebab 7,46% kemiskinan di Kota Magelang ada 9.100 jiwa. Terima kasih perlu Bapak. Demikian, terima kasih. Bagaimana upaya panjenengan? Waktunya sudah habis Bapak. Terima kasih Bapak untuk segera kembali ke tempat. Silakan calon wakil wali kota nomor urut 2 untuk menjawab dengan durasi 2 menit. Terima kasih Mbah Kiai. Terkait dengan pembangunan Dancing Fountain yang ada di alun-alun Kota Magelang, tentu multiplier efeknya luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Magelang. Dengan keberadaan Dancing Fountain, kita dapat menata PKL di mana sekian ratus PKL yang ada di Kota Magelang langsung terefek dengan adanya kehadiran masyarakat yang hadir di situ. Mereka menikmati kuliner, kemudian juga keberadaan angkringan, terus yang di sekitarnya keberadaan para penjajah melukis atau mewarnai bagi anak-anak. Bahkan ada beberapa paguyuban di situ yang langsung dapat menikmati dari masyarakat atau warga yang menikmati keberadaan Dancing Fountain yang diputar setelah bakdo Isya, yaitu jam 8 sampai dengan jam 9. Kemudian kalau Sabtu Minggu tentu secara rutin, dan ini akan menambah masyarakat untuk hadir di situ. Pada saat pandemi tentu akan sangat berkurang, tetapi setelah sekian lama masyarakat itu tinggal di rumah, kemudian mereka juga butuh suasana lain, butuh hiburan. Mereka tidak harus pergi jauh-jauh, cukup di alun-alun, tetapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker. Dan kami juga pemerintah Kota Magelang sudah menyediakan tempat cuci tangan yang lebih banyak di alun-alun. Tentu dampak ekonominya tetap sangat tinggi karena di situ walaupun di tengah pandemi COVID dengan menerapkan protokol kesehatan, masyarakat tetap berdatangan dan alun-alun menjadi pusat kegiatan ekonomi dan putaran ekonomi bagi masyarakat ekonomi lemah. Terima kasih. Baik, terima kasih calon wakil wali kota nomor urut 2. Berikan tepuk tangannya untuk para paslon malam hari ini. Kita ingin dengar kemeriahan dukungan untuk paslon nomor urut 1, baik yang hadir di ruangan maupun secara virtual. Dukungan kemeriahan untuk paslon nomor urut 2, baik yang hadir di ruangan maupun yang hadir juga secara virtual malam hari ini, kita ingin lihat. Semakin malam semakin meriah hadirin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Segmen berikutnya kami juga masih memberikan kesempatan antar paslon untuk saling bertanya. Tapi tidak hanya bertanya, mereka nanti juga akan diberikan waktu untuk menanggapi balik.
Sesaat lagi, usai jeda berikut ini, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020 untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2020. Tentunya dengan melaksanakan protokol kesehatan. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun. 3. Mengecek suhu tubuh. Dan 4. Menggunakan sarung tangan. Mari kita sukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Cakep, kelihatan cantik. Gini aja ya. Mau pergi kemana, Tobi? Dari tadi tak perhatikan, baju sak lemari dikeluarkan semua. Lah, Bapak kok pakai baju komplit mau kemana? Ibu juga komplit. Aku kan mau ke TPS, Pak. Kita hari ini ke TPS, Pak. Nyoblos, Pak. Pilkada. Bagus nggak, Pak? Aku pakai baju ini, Pak. Bagus. Cantik nggak, Pak? Ya, jelas cantik. Iya. Ini aku sudah bawa senjata, Pak, yang untuk sana. Apa coba, Pak? Apa? Masker. Hand sanitizer. Oh. Tisu basah, Pak. Bagus. Untuk menjaga kesehatan nanti di sana. Ayo kita berangkat sekarang, Pak. Ayo. Iya, pastikan mengikuti protokol kesehatan sebelum datang ke TPS. Gunakan masker, jaga jarak selama berada di TPS, dan jangan khawatir, kami menyediakan sarana prasarana pencegahan penularan COVID-19 seperti area tempat cuci tangan, sabun, masker bagi yang membutuhkan, dan petugas kesehatan yang akan mengecek suhu tubuh Anda. Ingat, datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Gunakan hak pilih Anda untuk kemajuan Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020 untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2020. Tentunya dengan melaksanakan protokol kesehatan. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun. 3. Mengecek suhu tubuh. Dan 4. Menggunakan sarung tangan. Mari kita sukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020 untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2020. Tentunya dengan melaksanakan protokol kesehatan. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun. 3. Mengecek suhu tubuh. Dan 4. Menggunakan sarung tangan. Mari kita sukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita.
Hadirin dan juga pemirsa, segmen kelima ini pasangan calon akan saling bertanya dan menanggapi. Saya akan membacakan terlebih dahulu aturan mainnya seperti apa. Masing-masing pasangan calon, baik itu calon wali kota dan calon wakil wali kota, akan diberikan kesempatan untuk bertanya satu sama lain dengan durasi pertanyaan 1 menit, kemudian menjawab dengan durasi 2 menit, dan menanggapi balik dengan durasi 1 menit. Giliran pertama untuk bertanya yakni paslon nomor urut 1 terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh paslon nomor urut 2. Kami persilakan kepada calon wali kota nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon wali kota nomor urut 2 terlebih dahulu. Terima kasih Mas Andromeda. Saya mau nanya pada Mas Aji yang seandainya Anda menjadi wali kota Magelang, bagaimana Anda mengelola salah satu potensi dari Magelang, yaitu 1, Rumah Sakit Umum Tidar ini. Kemudian yang kedua adalah Universitas Tidar Magelang. Kemudian yang ketiga adalah wisata. Bagaimana Anda mengelolanya? Kemudian yang kedua, bagaimana Anda meningkatkan pendapatan asli daerah Magelang dengan kondisi Magelang yang sekarang ini sedang tertekan adanya pandemi COVID-19. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan calon wali kota nomor urut 2 untuk menjawab dengan durasi 2 menit. Kami mohon kepada para paslon ketika menjawab maupun mengajukan pertanyaan bisa menghadap ke kamera. Terima kasih Pak Aziz atas pertanyaannya. Di dalam kota Magelang, jadi RSUD dan pariwisataan Taman Kialanggeng merupakan salah satu bagian dari perusahaan daerah, di mana 2 instansi ini merupakan salah satu anak dari perusahaan BUMD yang ada di kota Magelang. Jika Universitas Tidar ini merupakan salah satu instansi vertikal yang bertanggung jawabannya langsung kepada Kementerian Pendidikan. Yang bisa kami bangun di sini adalah di BUMD di masalah rumah sakit. Karena di RSU sendiri, kami pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk penyertaan modal. Makanya kita sebut sebagai perusahaan umum milik daerah. Dan kerjasama dengan instansi vertikal seperti Universitas Tidar dan sebagainya, nanti akan kami sambungkan dengan peningkatan kualitas kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan. Melihat kemampuan keuangan daerah kita sudah masuk ke dalam taraf pendidikan gratis dari SD, SMP, dan SMA. Itu pemerintah sebelumnya sudah berhasil melakukan itu. Dan nanti ke depan secara segi kualitas akan kami tingkatkan ke dalam segi penggratisan sampai ke masa perkuliahan. Dengan melihat kemampuan keuangan daerah kita. Jika alokasinya memang besar, kita masifkan bisa. Tetapi jika alokasinya sedikit, kita bertahap dari kelurahan, kita data mana warga yang tidak mampu yang mempunyai hak untuk bersekolah sampai ke jenjang perkuliahan. Ini Universitas Tidar merupakan salah satu rule atau contoh yang memang bisa dicontohkan untuk bekerja sama dengan para anak didik kita yang nantinya bisa bersekolah melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Terima kasih. Masih ada 10 detik ingin dimanfaatkan? Cukup. Baik, silakan ditanggapi calon wali kota nomor urut 1 dengan durasi 1 menit. Dengan melihat kemapanan dari Rumah Sakit Tidar Magelang, seharusnya seorang wali kota harus meningkatkan sumber daya manusianya. Saya melihat di sana masih kurang dokter-dokter spesialis maupun dokter-dokter konsultan. Di mana kalau itu memang terpenuhi, itu cukup istilahnya akan mampu mengundang warga di sekitar kita, seperti Salatiga, Temanggung, kemudian Purworejo, itu akan datang. Karena apa? Mereka kalau mau datang ke Jogja, mereka menunggu lama. Sehingga kalau kita punya dokter-dokter yang lebih ahli, makanya mereka akan datang. Dengan datangnya mereka, otomatis ekonomi akan tumbuh dan pemasukan buat rumah sakit yang sudah cukup besar, yang sekarang ini sekitar 165 miliar, itu akan meningkat. Kemudian yang kedua, tentang pariwisata, kita harus meningkatkan. Adakan revitalisasi. Kiai Langgeng kita revitalisasi, jangan memakai paradigma yang lalu. Terima kasih. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada calon wali kota nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon wali kota nomor urut 1 dengan durasi bertanya hanya 1 menit. Terima kasih Mas Andromeda.
Saya akan bertanya kepada paslon nomor urut 1, sahabat saya Pak Aziz. Dalam sebuah menjalankan pemerintahan, seorang wali kota mempunyai kewajiban juga memberikan contoh role model juga kepada masyarakat, tidak hanya sebagai pejabat, tetapi sebagai pelayan masyarakat secara umum. Bagaimana Anda dapat menampung aspirasi di masyarakat dan proses penyelesaiannya seperti apa? Karena nanti kepala daerah nantinya akan berhubungan langsung tidak hanya dengan aparat penegak hukum saja, tapi dari OPD terkait dalam penjabaran dari program-program nantinya ke depan. Saja, terima kasih. Baik, silakan dijawab pasangan calon nomor urut 1. Terima kasih Mas Aji. Jadi kalau saya menjadi wali kota, saya akan lakukan namanya good government, di mana pemerintahan harus bersih. Kemudian juga kita melakukan namanya smart government, yang kita sudah lakukan sebenarnya. Bagaimana pemerintah ini bisa terhubung dengan rakyatnya. Dan untuk OPD-OPD, kami akan melakukan namanya seleksi, di mana orang yang tepat adalah yang menempati OPD tersebut, sehingga program-program bisa berjalan berlancar. Jangan kita memilih orang yang asal Bapak senang, di mana kita akan menjalankan program tidak terarah. Karena seorang pemimpin, kita harus melakukan namanya perencanaan, kemudian kita harus melakukan penganggaran, setelah itu harus melakukan pelaksanaan, kemudian pengendalian, selain itu evaluasi. Di mana semua itu akan berlangsung kalau orang yang memegang OPD itu memang betul-betul punya keahlian. Sayang kalau di OPD-OPD ini kapasitas tidak memungkinkan. Terima kasih. Masih ada waktu ingin dimanfaatkan Bapak? Kami juga mengharapkan orang-orang yang memegang istilahnya tanggung jawab itu akan kita upgrade dengan peningkatan pendidikannya. Kita sekolahkan mereka ke lembaga-lembaga yang memang punya capable. Itu saja, terima kasih. Baik, masih ada 30 detik. Sudah? Langsung ditanggapi kembali calon wali kota nomor 2. Durasi 1 menit. Terima kasih. Di OPD pemerintah Kota Magelang, SDM-nya sudah luar biasa kok Pak Dokter. Kita dari segi pejabat eselon pun banyak yang sekolah dari luar negeri juga mengabdi di Kota Magelang. Banyak juga latar belakangnya, ingin dekat dengan keluarga atau mungkin karena mencintai daerah Kota Magelang dengan tidak melihat segi pemasukannya. Ini tentu menjadi sebuah keuntungan kami dari pemerintah Kota Magelang untuk dapat memaksimalkan SDM pemerintah Kota Magelang yang luar biasa ini, dan ke depan juga tidak hanya itu saja, dari segi pengawasan keuangan pun kita sudah bekerja sama dengan BPK dalam melaksanakan kegiatan. Jadi tidak serta-merta pejabat ini berlaku semena-mena. Jadi ada suatu badan pemeriksa keuangan yang memang memeriksa kegiatan seluruh OPD. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami juga akan memberikan kesempatan kepada para calon wakil wali kota dari para paslon untuk bertanya satu sama lain dan saling menanggapi. Calon wakil wali kota nomor urut 1 kami persilakan untuk bertanya dengan durasi 1 menit yang ditujukan kepada calon wakil wali kota nomor urut 2. Terima kasih moderator, Bu Windarti. Pasar Rejowinangun yang dulu ketika saya kecil disebut Pasar Gede, itu betul-betul membanggakan bagi masyarakat Kota Magelang dan sekitarnya. Namun keluhan dari pedagang setelah direnovasi itu kok malah kesejahteraan pedagangnya menurun. Karena pembelinya itu berkurang. Memang gedung visinya bagus, diangkat jempol. Tapi di dalamnya ternyata transaksi perekonomian lebih-lebih ya peredaran ekonomi dari pedagang ini, pemasukannya, income per kapitanya jadi kurang. Oleh karena itu kesejahteraannya juga menurun. Oleh karena itu bagaimana langkah-langkah strategis bagi panjenengan selaku paslon? Kedua, kalau ditakdirkan oleh Allah menjadi pemimpin Kota Magelang untuk menangani hal ini, bisa meningkat kembali kesejahteraan para pedagang tersebut dan pasar jadi ramai kembali. Matur nuwun, terima kasih. Silakan langsung dijawab calon wakil wali kota nomor 2 dengan durasi menjawab 2 menit.
Terima kasih Mbak Mansur atas pertanyaannya. Yang pertama, betul sekali pasar Kota Magelang, pasar Jowinangun itu satu-satunya pasar yang ber-SNI dan kemudian juga pasar yang terbagus mendapat predikat penghargaan pasar rakyat terbagus di se-Indonesia. Kemudian juga kalau terkait dengan sepinya pasar tentu kita sudah berupaya. Bahkan sebelum awal-awal pandemi kami tiap minggu menyelenggarakan pentas budaya secara bergantian dari kelompok-kelompok budaya. Ini juga salah satu upaya untuk mendorong atau menarik masyarakat untuk berbelanja di pasar Jowinangun. Yang kedua, tiap hari Kamis atau Jumat tertentu kita mendorong untuk ASN berbelanja di pasar Jowinangun. Di minggu pertama utamanya adalah pada saat mereka habis terima gajian untuk berbelanja di pasar Jowinangun. Kemudian juga kami mendatangkan atau secara khusus menyelenggarakan event-event tertentu di pasar Jowinangun guna mendorong masyarakat untuk hadir di situ. Kalau tahun 2020 ini tidak terjadi pandemi COVID, kami sudah menyiapkan program moncer serius. Salah satunya adalah membuka Magelang Great Sale waktu itu. Nah, tetapi karena adanya pandemi COVID, kemudian ini dibatalkan. Tentu saja, andai kata itu terjadi, tentu ini menjadi salah satu upaya kita untuk meramaikan kembali pasar Jowinangun, sehingga pedagang pasar juga mendapatkan dampak positif dari peningkatan pengunjung yang berbelanja di pasar Jowinangun. Demikian Mbak Kiai yang dapat kami sampaikan. Langsung ditanggapi calon wakil wali kota nomor 1 dengan durasi menanggapi hanya 1 menit. Terima kasih. Menurut kami, kalau kami ditakdirkan menjadi pemimpin di Kota Magelang ini begini. Jadi ini perlu yang memangku kepentingan di Kota Magelang ini harus betul-betul bisa mengadakan koordinasi yang mantap. Jadi para pengusaha pasar-pasar yang modern, mal-mal itu bisa membimbing dan juga sebagai bapak angkat pasar-pasar tradisional. Sehingga semuanya bisa maju berkembang seiring dan seirama. Di samping itu tentu saja menurut saya, jadi pasar tradisional ini pun harus ada komunikasi yang rutin dengan kepala daerah. Misalnya pertemuan rutin tiap bulan sekali, pertemuan rutin sekali, sehingga masukan-masukan dari para pedagang besar ini bisa ditampung dan tidak lanjuti oleh kepala daerah. Terima kasih Bapak, bisa kembali lagi. Terima kasih, matur nuwun. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada calon wakil wali kota nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon wakil wali kota nomor urut 1 dengan waktu bertanya 1 menit. Kami ingin bertanya pada paslon calon wali nomor urut 1 bahwa pembagian kewenangan antara wali kota dengan wakil wali kota ke depan dalam penugasan-penugasan tentu ada hal-hal yang harus berbagi tugas di situ. Nah, bagaimana Bapak akan berbagi tugas seandainya penugasan itu sifatnya mungkin penugasan khusus, tetapi di luar tupoksi Bapak. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Masih ada waktu Ibu ingin dimanfaatkan? Tentu saja tupoksinya sudah jelas, tetapi di luar tupoksi Bapak, penugasan khusus dari wali kota, kalaupun tidak diberi, bagaimana sikap Bapak selanjutnya? Baik, langsung dijawab calon wakil wali kota nomor urut 1 dengan durasi jawab 2 menit. Kami persilakan. Terima kasih Bu. Memang sekarang saya belum jadi wakil wali kota Magelang. Namun saya kira begini, di samping ada tupoksi yang jelas, biasanya yang namanya wakil wali kota itu ya siap melaksanakan tugas apa yang diperintahkan tugas oleh wali kota. Walaupun di luar tupoksi. Semua yang diperintahkan tugaskan oleh wali kota kami laksanakan sebagainya dan kami laporkan.
Dengan demikian tentu saja perlu ada pembagian tugas yang jelas, namun juga ada sinergitas antara wali kota dan wali kota. Semuanya bareng-bareng dan semuanya terbuka, transparan. Semuanya untuk mengabdi kepada rakyat. Sehingga tidak ada, menurut istilah kami, wakil wali kota itu hanya awak dan sikil. Wakil, awak, dan sikil. Tidak, semuanya bersama-sama sebagai administrator, pemimpin di Kota Magelang. Mudah-mudahan dengan demikian rakyat pun mengerti posisi wakil wali kota dan wali kota ini secara gamblang dan jelas. Maka transparansi dari wali kota dan wali kota ini perlu dibeberkan langsung kepada rakyat dan rakyat ngerti, oh posisinya masing-masing begini. Sehingga pembagian tugasnya jelas, juga rakyat juga ngerti dengan jelas dan dibuka secara transparan komunikasi antara wali kota dengan rakyat lewat mass media atau lewat medsos maksud kami, lewat ya akun-akun yang ada, WA atau Facebook atau Twitter dan sebagainya dan sebagainya. Demikian, terima kasih. Ingin dimanfaatkan sisa waktu Bapak? Cukup. Baik, terima kasih. Langsung ditanggapi calon wakil wali kota nomor urut 2. Durasi menanggapi 1 menit. Jabatan wali kota dan wakil wali kota itu jabatan politis. Nah, kadang hal-hal yang berkaitan dengan keputusan yang bersifat kebijakan, kebijakan adalah milik kepala daerah. Wakil kepala daerah menyertai di situ. Dan tentu ini adalah di luar kewenangan kita, tetapi memang ini menjadi bagian penentu karena jabatan politis ya harus masing-masing berimbang satu sama lain dan tentu saja peran wakil wali kota sekaligus juga dapat memberikan masukan-masukan pada wali kota walaupun itu diminta ataupun tidak, karena di dalam tiap penyusunan perencanaan pembangunan pun wakil wali kota dengan tupoksinya ini punya peranan yang penting untuk menentukan kebijakan secara politis. Saya kira itu Bapak tambahan dari saya. Terima kasih Bu. Tepuk tangan yang meriah untuk para pasangan calon malam hari ini. Kembali kita ingin dengar bersama bagaimana suara dan juga dukungan untuk paslon nomor urut 1. Kami ingin lihat tampilan secara virtual dari posko pasangan calon nomor urut 1. Tepuk tangannya boleh kita dengar kembali. Selanjutnya kami ingin mendengar bagaimana dukungan untuk pasangan calon nomor urut 2. Secara virtual, baik itu pasangan calon nomor urut 1 maupun pasangan calon nomor urut 2, makin ramai yang hadir untuk menyaksikan debat malam hari ini. Sesaat lagi kami akan menghadirkan closing statement atau pernyataan penutup dari para pasangan calon. Kita nanti akan mendengarkan bersama usai jeda berikut ini pemirsa. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020 untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2020. Tentunya dengan melaksanakan protokol kesehatan. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun. 3. Mengecek suhu tubuh. Dan 4. Menggunakan sarung tangan. Mari kita sukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Cakep, kelihatan cantik. Gini aja ya. Mau pergi kemana toh? Dari tadi tak perhatikan, baju sak lemari dikeluarkan semua.
Lah, Bapak kok pakai baju komplit mau kemana? Ibu juga komplit. Aku kan mau ke TPS, Pak. Kita hari ini ke TPS, Pak. Nyoblos, Pak. Pilkada. Bagus nggak, Pak? Aku pakai baju ini, Pak. Cantik nggak, Pak? Jelas cantik. Iya. Ini aku sudah bawa senjata, Pak, yang untuk sana. Apa coba, Pak? Apa? Masker. Hand sanitizer. Tisu basah, Pak. Untuk menjaga kesehatan nanti di sana. Ayo kita berangkat sekarang, Pak. Ayo. Iya, pastikan mengikuti protokol kesehatan sebelum datang ke TPS. Gunakan masker, jaga jarak selama berada di TPS, dan jangan khawatir, kami menyediakan sarana prasarana pencegahan penularan COVID-19 seperti area tempat cuci tangan, sabun, masker bagi yang membutuhkan, dan petugas kesehatan yang akan mengecek suhu tubuh Anda. Ingat, datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Gunakan hak pilih Anda untuk kemajuan Kota Magelang. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020 untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2020. Tentunya dengan melaksanakan protokol kesehatan. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun. 3. Mengecek suhu tubuh. Dan 4. Menggunakan sarung tangan. Mari kita sukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020 untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2020. Tentunya dengan melaksanakan protokol kesehatan. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun. 3. Mengecek suhu tubuh. Dan 4. Menggunakan sarung tangan. Mari kita sukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Anda kembali di debat publik putaran pertama. Pemilihan calon wali kota dan calon wakil wali kota Magelang tahun 2020. Tepuk tangannya mana? Kami ingin dengar terlebih dahulu dukungan dan juga suara teriakan untuk paslon nomor urut 1. Yang hadir secara virtual, lebih keras lagi boleh suaranya? Kemudian kita dengarkan bersama bagaimana suara dan juga kemeriahan dukungan untuk paslon nomor urut 2. Lebih semangat lagi yang hadir secara virtual. Kita ingin dengar suaranya. Luar biasa. Tepuk tangannya untuk para pasangan calon malam hari ini, Bapak Ibu hadirin sekalian. Segmen kali ini merupakan segmen terakhir. Kami akan memberikan kesempatan kepada para pasangan calon untuk memberikan closing statement, pernyataan penutup
kita akan dengarkan bersama. Kami berharap juga pemirsa dan juga hadirin yang hadir malam hari ini bisa mendengarkan secara seksama apa yang mereka ucapkan. Durasi setiap paslon yang akan menyampaikan pernyataan penutup ini hanya 2 menit. Kami berikan kesempatan pertama yakni untuk paslon nomor urut 2 terlebih dahulu. Kami persilakan. Dengan durasi 2 menit, kami mohon kepada Bapak dan juga Ibu untuk menghadap ke kamera. Terima kasih. Kami pasangan S-Winner, calon nomor urut 2, Aji Setiawan dan Windarti Agustina, kami tidak hanya melanjutkan apa pemerintahan yang berhasil belakangan, jadi program-program pembangunan, pendidikan, kesehatan, tapi dari segi pluralisme, kami melanjutkan kondusivitas, kenyamanan bagi seluruh umat beragama yang ada di Kota Magelang, dan pemerintah daerah wajib memberikan kenyamanan dan memberikan kebebasan dalam melaksanakan peribadatan dan merayakan hari besar. Kami menyentuh masalah kebudayaan juga karena kami nguri-nguri kebudayaan kita, karena kami sebagai generasi muda ingin menjaga kelestarian ini dan bersanding penambahan nilai-nilai religiositas dalam implementasinya ke depan. Bu Wakil, monggo. Indonesia sudah punya Pancasila sebagai falsafah kehidupan berbangsa. Kebinekaan dan perbedaan adalah keindahan yang sudah nyata. Tak ada lagi tempat untuk mempertentangkan keyakinan. Berdua, Mas Aji dan saya akan mewujudkan Magelang bersama dengan komponen masyarakat Magelang dengan semua latar belakang yang ada. Kota Magelang menjadi rumah bersama, rumah besar milik kita untuk menuju masyarakat Magelang yang sejahtera dan madani. Berbekal kecakapan, riwayat performa kita berdua, insya Allah kita akan memimpin Kota Magelang menuju masyarakat Magelang yang religius, yang sejahtera dan madani. Kita yakin Magelang menang dan jangan usik kita jalan-jalan ke Pasar Rejo Winangun. Jangan lupa. Waktu habis, Ibu. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 2. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pernyataan penutup dengan durasi 2 menit. Kami mohon kepada Bapak-Bapak untuk menghadap ke kamera. Kalau kami, pasangan aman ini, Dr. Aziz dan Kiai Mansur, diberi kepercayaan menjadi pemimpin di Magelang ini, kami akan membawa masyarakat Magelang menjadi maju, sehat, dan bahagia. Kemudian kita akan merangkul semua komponen yang ada di Magelang, semua suku yang ada di Magelang. Pengusaha akan kita beri kesempatan untuk mengembangkan Magelang lebih baik lagi. Masyarakat kecil akan kita perhatikan dengan baik. Kesehatan kita tingkatkan sehingga menjadi contoh-contoh dengan kota-kota yang lain. Pendidikan akan kita dorong supaya maju. Ataupun masyarakat kecil akan kita dorong untuk menerima pendidikan yang lebih baik. Dan juga orang-orang yang sepuh yang sudah pernah memimpin Magelang akan kita undang untuk bagaimana memberikan masukan bagi kita semua. Dan yang terakhir dari kami ingin partisipasi dari masyarakat, makanya kami punya program untuk membangkitkan partisipasi masyarakat. Karena kami melihat bahwa sekarang ini pemerintahan adalah top down, bukan bottom up. Kita harapkan ke depan partisipasi masyarakat lebih modern, lebih maju, dan lebih mandiri. Monggo. Terima kasih. Beli kelapa di Tidar Baru, juga beli manggis dan buah anggur. Jangan lupa pilih nomor 1, pasangan Dr. Aziz dan Kiai Mansur. Buncis dan bubur tersedia di Pasar Cacaban. Aziz dan Mansur siap melaksanakan perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 1.
Kita ingin dengar kembali kemeriahan secara virtual. Suara dan juga dukungannya mana untuk pasangan nomor urut 1? Kemudian kami hadirkan secara virtual dukungan dan juga suara untuk pasangan calon nomor urut 2. Yang ada di ruangan ini bisa berikan tepuk tangan dan juga suara kepada para pasangan calon. Kami sangat menghargai kepada para pasangan calon dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir di debat putaran pertama malam hari ini tetap mematuhi protokol kesehatan. Meskipun jumlahnya terbatas, namun suasananya luar biasa, ramai sekali. Tepuk tangannya boleh untuk kita semua Bapak Ibu hadirin sekalian. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan bagaimana pemaparan visi dan misi dan juga saling bertanya, adu gagasan, adu pertanyaan antar pasangan calon. Semoga debat putaran pertama malam hari ini, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang, itu sebagai gambaran untuk Anda, sebagai referensi Anda untuk mensukseskan, memberikan hak pilih Anda, siapa yang tepat untuk menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota Magelang. Saya Andromeda Mercury selaku moderator mengucapkan terima kasih atas mandat yang sudah diberikan kepada saya untuk memandu debat putaran pertama dengan tema peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam tatanan normal baru. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada hadirin, baik yang hadir di ruangan maupun virtual, dan juga para pasangan calon. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih banyak. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri.